Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TIJ dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Teguh Iqbal Johar di channel Sampah. Ya, sampah, namun insya Allah bisa didaur ulang. Oke, teman-teman, selamat malam. Sudah rame, saudara. Salam saya buat sahabat-sahabat TIJ semuanya, dan juga buat para kibin, juga termasuk robot-robot si Fuad, robot-robot di bawah kendali si Fuad. Selamat malam ya. Malam ini saya akan mengulas sedikit terkait misi terselubung TIJ. Misi TIJ ada misi terselubung, kata robot-robot si Fuad. Ya, saya bongkar itu. Dan juga saya juga tidak lupa membongkar misi terselubung si Fuad. Nah, gitu ya ikhwan. Ya. Mumpung sudah ketahuan nih. TIJ menyusup sudah ketahuan. Bukan karena solawat si Kumar dengan si Cehril babi tanah, bukan. Jadi saya lihat ada klarifikasi dari channel si Kambing TV bahwasanya TIJ ribut dengan Fuad karena mereka solawatan. Solawat asgil katanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan karena itu. TIJ nggak akan kemakan dengan solawat ya ikhwan. Kenapa? Karena solawat bukan untuk menghancurkan orang. Apalagi orang yang masih beriman. Masih bersyahadah. Apalagi sebaik saya lah. Contoh. Ya, kalau misalnya saya sombong. Nggak akan kemakan dengan hal itu, Kumar. Itu salah framing kalian. Sebelum saya ribut dengan orang ini, sudah lebih dulu saya kasih tahu ke netizen semuanya bahwasanya ada orang-orang yang dompleng terhadap tesis Kiai Imaduddin. Dari awal sudah saya bilang. Bahkan kepada YouTuber pendukung Kiai Imaduddin, ada beberapa YouTuber yang saya informasikan. Hati-hati terhadap si Arya dan hati-hati terhadap si Fuad Pleret. Ada nggak saya bilang? Mungkin teman-teman yang masih ingat ada. Nganu. Jadi ada beberapa hal terkait masalah tujuan si Fuad ngedompleng di permasalahan ataupun kisruh nasab ini ya ikhwan. Kenapa pada ketakutan semua pengikut si Fuad, termasuk si Fuad sendiri, berbeda dengan orang lain kalau ngebahas dia, langsung ngambek-ambekan. Kalau TIJ bahas, kenapa diam semua? Saya dapat informasi dari Telik Sandi dan juga penyamaran saya dalam beberapa bulan ini. Yang pertama, si Fuad pingin menandingi Habib. Dia pingin punya muhibbin. Dia pingin punya muhibbin. Dia pingin punya popularitas seperti Habib misalnya, powernya. Dia juga pingin menguasai muhibbin daripada guru sekumpul agar bisa percaya sama dia, dan dia akan dianggap sebagai pahlawan yang menghancurkan Ba'alawi di Nusantara ini ya ikhwan. Itu poin yang awal ya. Kemudian dia melihat potensi cuan di situ. Ya, melihat potensi cuan di situ, ya pastilah kalau sudah ada kibin-kibin kan ada cuan. Kemudian satu lagi, dia pingin momen kisruh nasab ini tidak termasuk dalam tujuan Kiai Imad ataupun pembahasan nasab di awal, enggak. Tujuan dia itu mengumpulkan seluruh netizen yang mendukung tesis Kiai Imad ataupun YouTuber-YouTuber yang mendukung tesis Kiai Imad untuk satu circle sama dia dalam memilih salah satu calon presiden dan juga wakil presiden nanti. Dia akan
anggaplah sebagai sesuatu nanti, sebagai pelopor masalah nasab. Jadi judulnya NKRI, judulnya Nusantara, judulnya Rakyat Indonesia. Makanya nggak heran kalau ada pencitraan begini. Masya Allah, begitu mulianya Gus Fuad Pleret demi rakyat Indonesia agar terbebas dari pembodohan, penggoblokan, pembodohan dan pentololan. Itu. Sementara biar teman-teman tahu nih, dari hasil saya selama ini nguntit, dari hasil selama ini saya menyelinap, ya kan? Kan saya ini penumpang gelap nih. Saya merasuk ke tengah-tengah mereka. Itu yang saya dapat, ya ikhwan. Tujuannya begitu. Biar banyak muhibbin, biar dia jadi bos, jadi raja, biar dia bisa mendekat dengan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kan kalau calon presiden dan wakil presiden untuk orang-orang yang punya banyak pengikut, untuk orang-orang yang punya massa, ya, dalam bahasa politiknya punya massa, itu akan dianggap, ya ikhwan, gitu. Biar kalian tahu. Itu tujuannya. Jadi nanti nggak akan lama pun Kiai Imad juga akan tersingkirkan. Makanya muncul cerita mimpi. Seolah-olah sebelum Kiai Imad bahas soal nasab ini, dia udah dapat wangsit. Rasulullah sudah bersabda kepada mereka, kelompok mereka. Kiai Imad juga akan disingkirkan nanti. Kalau melihat trik licik mereka dari belakang. Ini saya tanggung jawab ngomong, dunia akhirat, ya ikhwan. Walaupun saya nggak bawa mushaf Al-Quran taruh di atas kepala botak saya. Gondrong saya. Informasi telik sandi seperti itu, penerawangan telematika juga seperti itu. Ya, begitu ya ikhwan. Jadi kebingungan, kenapa TIJ tiba-tiba menyerang? TIJ kenapa tiba-tiba melenceng gitu kan? Saya seperti ini bukan karena saya membela Tuku Mudakari, bukan. Sama sekali bukan. Saya ketahuan nyusup. Kalau udah ketahuan nyusup, apa yang selama ini hasil dari penyusupan kita kasih tahu. Hasil investigasi kita selama ini ngasih tahu, beberkan. Jangan sampai lepas dari jajahan Belanda, masuk ke dalam jajahan Jepang, ya ikhwan. Sesungguhnya jajahan Jepang lebih parah daripada jajahan Belanda. 350 tahun dijajah Belanda tidak sebanding dengan 36 tahun. 3 tahun setengah dijajah Jepang. Jepang seolah-olah sebagai negara sesama Asia nih, yang akan membantu kita. Tapi program-program penjajahan yang dilancarkan oleh oleh Jepang lebih parah dari Belanda. 350 tahun kependudukan Belanda di Nusantara dibandingkan dengan 3 tahun setengah kependudukan Jepang di Nusantara, lebih parah Jepang, ya ikhwan. Jadi pengalaman leluhur kita di masa lalu mau dibalikkan sekarang. Kita beralih dari penjajahan Belanda masuk ke penjajahan Jepang. Jepangnya siapa? Si Fuad Pleret dan kawan-kawannya. Gitu. Dia ingin meluruskan akidah, tujuannya katanya. Akidah apa ingin diluruskan sama dia? Dia pun ngawur ngomong soal agama. Dia ingin menyelamatkan masyarakat pribumi dari penyesatan yang dilakukan oleh oknum Habib, kata mereka. Mereka lebih parah sesatnya. Ya kan? Saya nggak mengatakan sesat lah. Mereka bingung sendiri dengan statement mereka. Nganu. Dipikir kita nggak tahu misi-misi mereka. Coba lihat, di belakang mereka sekarang sudah bertumpuk para dukun. Dukun-dukun halu. Dukun-dukun halu udah bertumpuk-tumpuk semua di belakang mereka. Jadi kalau ada kiai-kiai nanti yang ingin meluruskan ini, nggak bisa itu lagi nih.
Udah banyak robot-robot dia yang dipakai untuk persekusi orang kalau ada yang tidak sesuai dengan arah dia. Persekusi baik secara langsung maupun secara online. Jadi kalau saya misalnya nggak sejalan dengan mereka, kibin-kibin robot-robot mereka akan disuruh untuk report channel TJ. Dia pikir ngaruh sama saya, nggak ngaruh. Lu pikir kagak tahu channel gua kalian report? Kagak ngaruh. Ya. Kemudian di grup-grup mereka, wah, lebih parah dari apa yang selama ini katanya memperjuangkan. Ya, itu dipersekusi itu. Sama yang mereka berani, sama TJ nggak berani. Kalau misalnya punya dukun sakti, Fuad, kau suruh santet TJ aja. Kau suruh hembuskan dalam lubang pantat TJ. Kalau ada dukun sakti di antara kalian. Oh, kalau ada wali pun, suruh kualatkan TJ. Oh, sering ketemu dengan Nabi, laporkan pada Nabi. Hei umat-umat Rasulullah, kata dia. Macam dia aja umat Rasulullah. Sok tahu ente? Tahu memang, bukan cuman sok. Nggak percaya? Suruh klarifikasi sama si Fuad. Suruh bilang sama Fuad, mana datanya TJ? Biar ku tunjuk datanya, mana? Pingin cari muka sama pasangan calon presiden. Nyari dukungan dari orang-orang yang mendukung tesis Kiai Imad. Itu tidak serta-merta niat Kiai Imad begitu, enggak. Itu program dia, Sipu ACS. Biar kita ini, masa kita ini masyarakat lokal kok kalah dengan Habib. Habib banyak yang nonton, banyak muhibbinnya, banyak pengikutnya. Kok kita dikit pengikutnya? Licik kan caranya? Licik. Akhirnya isu yang paling bagus ya dompleng tesis Kiai Imad. Gitu. Ya. Dompleng tesis Kiai Imad yang tidak dukung kita, framing dia sebagai antek-antek Habib, framing dia sebagai penyusup, framing dia sebagai Wahabi. Kalau PKI nggak sampai ke situ framingan mereka. Cuman saya udah kebal dengan framingan. Nganu. Jadi dia juga berusaha untuk menarik muhibbin daripada guru sekumpul agar manut ke dia. Dia pingin jadi seperti guru sekumpul nanti di masa tuanya. Jadi dia pingin jadi wali nanti di masa tuanya. Makanya mulai sekarang framing kalau mereka sering ketemu Nabi, biar dianggap sebagai wali oleh orang-orang goblok yang ada di negeri ini. Jadi sekelas TIJ itu kagak percaya yang begitu-begitu. Dari mulut-mulut penipu seperti mereka. Mau si Pakih, ya, dia pembelokan sejarah juga si Pakih itu. Banyak sejarah dibelokkan oleh dia. Katanya Ba'alawi yang belok-belokkan sejarah. Kalian pun belokkan sejarah. Si Pakih, sok paling tahu sejarah, dibelokkan sejarah sama dia. Terus mereka juga pingin ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi lewat jalur Wali Songo, ya ikhwan. Pingin ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi lewat jalur Wali Songo. Supaya nanti bisa berdalih, oh saya keturunan dari ibu. Oh, saya keturunan dari ini, dari ini, dari ini. Itu. Sementara mereka dengan keturunan Wali Songo yang asli nggak akur. Karena keturunan Wali Songo yang asli mungkin nggak mau ikut campur masalah ini. Diem. Tawaduknya, diemnya keturunan Wali Songo yang asli dimanfaatkan momen sama si Fuad nih. Ketulusan Kiai Imad ini dimanfaatkan oleh mereka. Kiai Imad kan sendiri nih, kalau kita rame-rame mendukung tesis Kiai Imad, nanti Kiai Imad akan ke kita gitu. Untuk memperkuat beliau. Jadi kita manfaatkan momen ini, nanti suatu saat beliau kita gulingkan juga. Otak licik. Masa kalian nggak tahu? Konspirasi. Ya.
si Falcon. Konspirasi. Kelilipan habu rokok. Saking seriusnya. Ya, ini robot si Fuad nih, komen dulu kita baca. Kutu-kutu TIJ mulai ngumpul waktu mendoktrin. Oh iya, TIJ kan kutuan. TIJ nggak kutuan bro, salah ente. Si Fuad yang kutuan, makanya cukur dia. Kan TIJ tuh. Si Fuad kutuan, makanya dia cukur rambut. Nggak sanggup lagi diobati sama dia. Ya. Lanjut. Robot, komen. Makanya mereka tahan diri dulu. Robot-robot semua. Dulur-dulurku jangan serang dulu TIJ. Makin parah nanti dia bongkar. Nggak diserang pun gua bongkar. Kalau misalnya TIJ sakit hati, apa yang membuat saya harus sakit hati ke mereka? Enggak, saya enggak sakit hati walaupun bongkar-bongkar begini. Saya suka aja kalau melawan orang-orang dobol ini, suka. Mau Habib dia, mau siapapun dia. Kalau dobol ya dobol aja. Kalau nipu umat ya nipu umat. Kita bahas. Kasihan masyarakat kita terombang-ambing. Udah kena jajah sama Belanda, dijajah sama Jepang lagi. Dianggap Jepang sebagai penyelamat. Akhirnya jajahan Jepang lebih parah daripada penjajahan Belanda. Masih ingat kalian sejarah? Ingatlah. Jadi diceritakanlah mimpi-mimpi itu supaya dianggap sebagai jalan menuju kemuliaan bagi mereka. Marah-marah robot si Fuad. Kalian dimanfaatkan sama si Fuad. Dia yang ngambil untung. Kalian buntung. Seragam nanti aja harus bayar. Kalau punya organisasi besar ya seragam dibeli sama organisasi lah. Nggak ngumpul-ngumpul. Ya, mungkin kami kalau buat organisasi untuk seragam kami sediakan dari organisasi. Ada kas dari organisasi, ya kita belikan, kita belanjakan seragam. Nggak bayar. Senjata pun nggak bayar dulu. Gitu kelakuannya ya ikhwan. TJ mulai panik. Oh dari dulu saya panik. Saya udah lama nggak piknik. Makanya saya panik. Karena soalnya saya panik karena saya beberkan ini. Saya beberkan ketololan, kegoblokan, dan juga kelicikan. Makanya saya panik. Sampai saking paniknya saya nggak berani merosting TIJ. Biasanya kalau ada orang lain yang melawan Fuad Pleret itu pasti jongos-jongos dia bikin konten. Si AWK misalnya. Si Ahong misalnya. Saking paniknya TIJ, nggak berani mereka ngerosting gua. Oh ngarep TIJ, ngarep banget. Gua ngarep mereka ngerosting, ngereaksi apa yang gua bahas. Ngarep banget. Gimana nggak ngarep, mereka kan artis. Jadi si Fuad itu seolah-olah mendeklarasikannya seperti Rizik, imam besar. Dia nanti akan menjadi imam besar. Coba lihat, bahasa-bahasa mereka mulai sama, mubahalah. Mubahalah tunggal. Kalau mubahalah itu ada memang di dalam ajaran kita, tapi bukan mubahalah tunggal. Ini mubahalah tunggal, dia pingin jadi imam besar. Ingin nganu. Apalagi nih? Cara paling gampang jatuhkan TIJ adalah bikin TIJ emosi kayak sekarang ini. Betul. Itu cara kalau pingin menjatuhkan TIJ. Bikinlah TIJ emosi seperti sekarang ini. Jatuh kan? Kan? Jatuh TIJ. Hampir jatuh, hampir. Bikin TJ marah lagi. Hampir jatuh barusan. Imam besar.
Udah persekusi berapa orang imam besar Fuad Pleret? Udah ada lagunya belum? Yel-yelnya udah ada belum? Marsnya udah ada belum? Yang pala botak, tiada otaknya. Yang pala botak, orangnya bejat. Si Fuad botak. Waduh, tak punya otak. Yang pala botak, pingin gua jitak. Sakit, panas, marah,